Coba. Oke. Pemrograman internet IK 212 3 SKS ya. Nah, ini pengampunya ada 2 orang ya. Ibu Ani Anisyah ya. Dan saya sendiri. Nah, ini gambarnya saya ambil aja dari sembarang tempat. Kebetulan juga Ibu Ani sudah hadir, ya nanti bisa disampaikan lah apa kira-kira yang mungkin perlu diketahui oleh mahasiswa, ya cerita-cerita sedikit tentang pengalaman, perjalanan hidup, atau yang macam-macam. Kalau dari saya mah bosen mungkin ya. Oke, nah itu mungkin ya jadi rencananya sebetulnya itu saya sibuk sekali nih semester ini gitu. Ya tapi nggak tahu dikasih mata kuliahnya juga sampai banyak sekali 16 SKS. Sangat banyak. Ya tapi namanya juga apa ya? Ya terima aja lah, nggak usah pusing-pusing gitu. Meskipun banyak sekali. Oke, nah ini mungkin untuk tujuan mata kuliah ini ya ada 3. Yang pertama itu adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pemrograman internet. Jadi ya biar kalian pada pinter gitu ceritanya. Syukur-syukur dikunci Bu, digembok. Syukur-syukur sih pada bisa ya. Tapi mungkin ada yang kurang rajin ya jadi nggak bisa. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran pemrograman internet. Nah, kenapa ini nomor 2 ini ditekankan? Jadi ini saya kasih ini dulu ya. Ya karena nomor 2 ini itu erat kaitannya dengan ya jurusan kalian mungkin. Ya jurusan pendidikan. Jadi ya paling tidak bisa jadi guru jadi-jadian. Guru jadi-jadian. Ya karena kalau guru beneran atau guru yang sesungguhnya kan adanya di sekolah. Berhubung gurunya belum sarjana, ya disebutnya guru jadi-jadian. Atau ya belum tersertifikasi gitu. Ya. Oke, dan yang selanjutnya itu adalah membuat karya tulis ilmiah ya yang berkaitan dengan pemrograman internet. Nah, gitu kira-kira. Enggak ya. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak tentang ketiga tujuan ini? Ya, silakan ditanyakan dulu. Barangkali ada yang mau bertanya, mau kurang jelas barangkali ya dari 3 tujuan ini. Atau terlalu berat gitu barangkali, enggak, silakan. Ayo. 3 tujuan. PI-nya ini pemrograman internet maksudnya, bukan pemuda idaman ya. Gitu. Oke. Enggak, silakan. Barangkali mau tanya Pak. Yendra atau Rohma Ayu atau siapa sajalah. Enggak, silakan. Tes. Yuk, enggak. Pak. Ya. Ya. Izin bertanya Pak.
Kalau untuk membuat karya tulisnya itu nanti per kelompok atau individu ya, Pak? Kelompok Oh, per kurang kelompok. lebih 4 orang lah. 4 orang. Gitu. Oh, ya. Karena kalau individu nanti takutnya nggak sempat gitu ya, nggak ada teman diskusi gitu, dan terlalu berat rasanya ya tulisnya. Oh ya, baik, Dan Pak. ya targetnya sih kalau mulai dari sekarang dikerjakan kayaknya bisa kita kawal gitu ya, bisa kami kawal sehingga kalian itu bisa membuat lah gitu kira-kira. Meskipun ya, karena ini step 1 ya, step 1 itu kan pasti sulit ya gitu. Jadi ya butuh bimbingan, butuh arahan, butuh latihan, butuh pengalaman, butuh ya jalan-jalan sana, jalan-jalan sini, baca ini, baca itu. Baik, itu kira-kira ya, Karim ya. Iya, Pak. Ya, mangga. Terima Oke, kasih, Pak. ada lagi? Yuk, nuhun. Ada yang bertanya lagi? Karim. Ayo dong, nanya dong. Biar biar ada komunikasi nih. Bapak mau nanya. Ya, mangga. Kalau itu kan di tujuan keduanya memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran web gitu ya Pak. Nah kalau di sini PI-nya sendiri itu bentuknya seperti apa ya Pak? Karena baru dengar juga kan gitu Pak, belum pernah mencoba gitu kalau buat ke website. Oke. Ya, ini karena kita kan ujung-ujungnya mau jadi guru, nah, gitu ya. Sementara ini. Ya, jadi paling tidak ya kalian harus tahulah gitu kurikulum di SMK barangkali ya. Nah, atau di SMP mungkin gitu. Atau di sekolah yang bau-baunya itu bau-bau pemrograman, bau-bau internet, nah, gitu lah. Nah, sehingga dengan meninjau kurikulumnya nanti oh ternyata kalau nanti saya apa ya ini sih bekal untuk ini sebagai bekal ya yang paling sederhana mungkin ya tenaga ini ya. Ya, yang paling dekat-dekatnya mungkin nanti ada yang kita sebut dengan PPL. Ya. Nah, jadi PPL itu kan kita praktek atau pengalaman apa ya PPL itu ya, program pengalaman lapangan. Nah, jadi kita mengajar di sekolah nantinya selama 1 semester gitu. Nah, ya paling tidak dengan mata kuliah ini jadi nanti harapannya oh jadi saya bisa mengajar gitu. Kira-kira gitu. Kalau melihat ya jalan-jalan dulu tentu kurikulumnya ya. Lihat kurikulum di SMK kayak gimana gitu. Kemudian nanti disesuaikan. Oke. Oke, ya siap. Makasih Pak. Iya. Oke, gitu akhirnya. Nantinya bekal lah, bekal. Apa sih bekal tuh? Ya kemampuan dasar lah ya gitu. Oke, mangga yang lain silakan.
Bapak izin bertanya, Mm-mm. Bapak untuk terkait kayak karya tulis ilmiah atau artikel, apakah nanti hasil akhirnya itu harus dipublish atau tidak, Pak? Maunya saya sih gitu. Oh iya, terima kasih, Maunya Pak. saya sih seperti itu. Eh, apa ini ya? Hmm, Oke, ya kalau tidak dipublish memang kurang bagus gitu. Siapa namanya barusan deh? Nisa ya. Bisa, Pak. Oke, ada siapa tuh di rumah tuh? Ya, kalau tidak dipublish kurang menantang. Tapi untuk mempublish juga ada syaratnya kan. Artinya tulisan itu harus cukup bagus. Ya, yang pertama yang paling bagus itu dari sisi format. Format, ya, tata bahasa, minimal itu dulu. Nah, setelah itu mungkin baru ke konten gitu. Nah, ke keseluruhan isi daripada jurnal itu atau artikel itu. Gitu. Ya kan kalau kita tidak belajar dari sekarang, ya kapan lagi mau belajarnya? Ya, ya isinya tentang apa, Pak? Nah, ini pertanyaannya sedikit. Nah, kira-kira isinya apa nanti si jurnalnya itu atau si artikelnya itu? Oke ya, kita lihat dulu ya. Kasih. Ya, ini dia yang harus kalian miliki gitu. Ya, yang harus kalian kuasai ketika membuat artikel. Ada masalahnya, ada tujuannya, ada metodenya, mungkin ada datanya, ada analisisnya, analisis macam-macam lah ya. Gitu. Kemudian penarikan hasil, simpulan, dan terakhir baru pembuatan laporan. Ini saya. Oke, kira-kira itu. Ada yang mau bertanya nggak? Saya matikan dulu ya kameranya sebentar ya. Ada yang mau bertanya? Dari nomor 1 sampai nomor 7. Oh. Atau polling dulu deh ya. Polling dulu sebentar, iseng-iseng. Menurut kalian, yang paling susah itu nomor berapa? Mungkin Coba. metode, Pak. Nomor 3 aja. Analisis mungkin, Pak. Analisis. Oke, yang paling susah pertama kali itu yang mana? Coba ditimbang-timbang, dirasa-rasa. Mencari masalahnya, Bapak. Iya, Pak. Dari masalah, Pak. Jadi masalahnya Pak agak dirasa sulit Pak. Masalah. Kenapa? Karena kalau dicari mah suka nggak ketemu, Pak. Tapi kalau lagi nggak dicari suka ada. Terus karena emang Angkat, Bu. kita kurang peka sama masalah yang ada di sekitar kita juga, Bapak. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu banyak masalah, tapi kita suka bingung gitu mengaplikasikan ke dalam karya tulisnya. Oke. Ya, ada lagi barangkali? Apa kesulitannya? Nomor 1 itu. Betul ya? Jadi di antara semua yang paling sulit itu adalah nomor 1. Jadi kalau kalian bilang nomor 2, itu salah itu kalian. Gitu. Kalau kalian bilang itu nomor 3, salah itu kalian. Kalau kalian bilang nomor 4, salah itu. Kalau kalian bilang nomor 5, salah juga. Nomor 6 salah, nomor 7 salah. Ada yang punya komentar barangkali kenapa nomor 1 menjadi paling sulit? Ada yang bisa mengomentari?
Saya Bapak mau nyoba. Ya, kenapa? Soalnya apa ya, kadang kita itu sulit untuk menentukan masalah yang memang bisa ditulis dalam satu catatan gitu Bapak. Terus kadang kita juga kurang peka sama masalah yang ada. Kita anggapnya oh ini mau bukan terlalu masalah yang bisa diambil kayak gitu. Jadi sulit. Ya, oke, itu satu versi ya. Jadi ada yang memang masalah itu perlu diteliti, gitu, ya kan? Ada juga masalah itu yang tidak perlu diteliti. Ya. Ya, contohnya begini. Masalah saya komputernya lambat, kayaknya nggak perlu diteliti deh. Gitu. Udah install ulang aja lah. Gitu. Iya kan, gampang itu mah obatnya. Nah, yang sulitnya itu adalah menentukan itu. Ini pantas nggak ya diteliti? Jadi terus penting nggak untuk diteliti? Kalau nggak gimana? Dan kadang-kadang menurut kita penting, ternyata tidak. Gitu. Atau katakan menurut kita tidak penting, oh ternyata penting. Tergantung bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Gitu. Dan kalau masalahnya nggak ada, gitu ya apa yang mau diselesaikan kan gitu, iya kan? Masalah itu kan ibaratnya itu sakit penyakitnya gitu, iya kan? Sedangkan ke bawah itu dari nomor 2 sampai ke bawah itu adalah tindakan apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Iya, untuk mengobati penyakit itu kan gitu, ya enggak? Iya. Gitu. Terus sakitnya sembuh nggak? Ya nggak tahu, nanti lihat aja di nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 gitu. Wajib nggak disembuhkan penyakitnya? Wajib. Gitu, wajib. Tapi bisa sembuh bener nggak? Belum tentu gitu. Wajib disembuhkan. Tapi apakah sembuh total? Ya, itu nanti tergantung daripada di bagian hasil gitu. Ya kayak kalian sakit gigi bungsu gitu ya. Ya enggak? Sakit gigi bungsu. Tahu sakit gigi bungsu ya? Gigi tuh, gigi geraham yang paling belakang tuh, paling belakang. Itu kalau dioperasi murah itu. Berapa harganya? 10.000 di Poliklinik UPI, Pak. Oke. Ada yang punya tanggapan lain? 10.000 kata Arfi itu. Operasi gigi bungsu. Ada yang punya pengalaman barangkali? Pakai BPJS, Pak. Oke, saya nanya tadi berapa jawabannya pakai BPJS. Enggak, kurang jelas mungkin ya pertanyaan. Berapakah harga untuk mengoperasi satu buah gigi bungsu? Itulah. Menurut kalian. Oke, berapa? Ada? Ayo dong, jauh dong. 500.000 sampai 1 juta mungkin, Pak. Ya, itu masih kemurahan. Tambahin lagi, tambahin. 2 sampai 5 juta. Ya, segitu pantasnya. 10.000. Iya. Ya, 2 sampai 5 juta. Ya, gitu. Ya kalau pakai BPJS ya nggak usah ngomong lah itu mah. Ya, itu mah sama aja kayak gini. Berapakah biaya kuliah? Pakai ini aja Pak. Beasiswa unggulan. Kalau nggak pakai bidik misi Pak, susah nih saya ngomong. Nanya biaya kuliah jawabnya bidik misi. Ya bener sih gitu. Oke. Ya, jadi sekali lagi masalah itu menjadi apa ya? Awal pembicaraan. Nah, gitu ya. Tapi rata-rata nggak kayak begitu mahasiswa. Mahasiswa itu pasti langsung memikirkan kalau nggak nomor 3,
Kalau nggak nomor 5. Itu. Gitu. Nomor 4 mah dia nggak pikirkan gitu. Nanti datanya kita rekayasa aja gitu langsung. Kenapa? Ya karena dia tidak merasakan apa ya penting gitu untuk melakukan ini. Gitu. Oke ya. Nah, gitu kira-kira. Nah, sekarang ini saya sebetulnya sudah punya slide-nya, tapi saya tidak dulu tampilkan gitu ya slide-nya itu. Saya mau bertanya dulu sama kalian. Gitu ya. Nah, kira-kira menurut kalian masalah apa ini yang pantas? Nah, yang pantas untuk diteliti. Yang berkaitan dengan pemrograman internet. Versi umum ya. Versi umum itu maksudnya tidak ada kaitannya dengan pendidikan gitu. Oke? Gitu. Terus nah nanti di versi 2 kita akan berbicara masalah apa kira-kira yang perlu kita teliti kalau berkaitan dengan pendidikan. Nah, ini orangnya ada berapa nih? 39. Ya, oke ya. Saya bagi dulu kalian menjadi 6 kelompok. Nah, ya. 39 ya 6 kelompok lah. Ya. 6 kelompok. Nah, kira-kira menurut kalian bicarakan aja nanti kalian ngomong pantasnya apa ya gitu. Kita satu aja satu masalah aja ya, yang berkaitan dengan pemrograman internet atau ya desain web atau kayak begitu gitu ya, bicarakan ya kurang lebih semenit 2 menit lah ya gitu. Gimana caranya Pak? Ya ini mau saya bagi ruangannya gitu kurang lebih ya 6 kelompok lah ya gitu. Oke. Nah, nanti ngomong tuh langsung tuh. Saya nanti masuk ke ruangannya masing-masing. Oke. Jadi kelompok 1 itu Rohma, Lisa, dan sebagainya. Kelompok 2 nanti ada Kiki. Nah, kemudian dan sebagainya. Mangga lah. Pokoknya jadi ada 6 kelompok aja ya. Mangga, silakan. Besok mungkin ini, gitu. Minggu selanjutnya dan selanjutnya. Kemudian di sini ada proyek tengah semester. Gitu. Ya. Kemudian ada PHP objek, PHP framework, CRUD dan segala macam. Ya. Ya kalau tidak sampai nanti nah ya udah secukupnya saja berarti ya gitu. Nah, tugas besar ini kelompoknya itu beranggotakan 4 orang mahasiswa. Jadi kita ada berapa orang tadi totalnya tuh? 37 Pak. 37. Harusnya 39 tapi ada yang nggak ngoter. Oke, jadi berapa itu? 37 Pak. Berarti 8 kali 4, 9 kali 4, 9 ya. Berarti cuma sampai 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti cuma sampai sini. Ya mungkin gitu ya. Tapi kalau kira-kira kalian mau lanjut, boleh-boleh aja sih. Oke, jadi itu ya. Nah, sekarang caranya. Cara belajar kita. Gimana nih cara belajarnya? Nah, gini cara belajarnya nih Bapak dan Ibu. Materi itu yang tadi dibagi ke dalam beberapa kelompok atau menjadi beberapa kelompok. Ya, nanti silakan didiskusikan dengan ketua kelas. Materi yang mana Pak? Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian, nah presentasi via PPT aja. Jadi saya nggak usah pakai video lah, terlalu apa namanya?
Yang ini di mute dulu, yang lain. Oke, ya udah kasih. Kalau kelompok yang kelas yang sebelumnya, semester yang lalu sih pakai video, tapi mungkin terlalu memberatkan ya, jadi cukup PPT saja lah. Nanti kita rekam mungkin ya. Gitu. Presentasi via PPT dengan durasi total 60 menit. 60 menit itu berarti ya 4 orang itu 60 menit. Gitu ya. Dikumpulkan via Google Classroom maksimum atau paling akhir adalah 1 hari sebelumnya, sebelum presentasi. Karena kita di hari Kamis, berarti hari Rabu lah. Gitu ya. Nah, kemudian dipecah ke dalam beberapa bagian. Jadi ini masing-masing individu membuat PPT. Jadi kalau misalkan kelompok 1, ya dia bikin PPT, anggotanya orang pertama bikin, orang kedua bikin, orang ketiga bikin, orang keempat bikin. Ya. Jadi tidak boleh yang membuat PPT-nya 1 orang gitu untuk semuanya. Oh, nggak boleh. Ya. Dan saya juga tidak menyarankan kalau menggunakan template yang sama gitu. Jangan gitu. Biarkan aja di masing-masing template-nya gitu. Ya. Nah, kemudian kalian harus membuat soal tes. Nah, kenapa harus ada soal tes? Ya biar kalian tahu cara membuat soal gitu. Seperti ya maksudnya? Ya. Ya dong, kan latihan. Jangan-jangan nanti soalnya begini. Singkatan dari apakah HTML gitu. Wah. Ya mungkin kalau tuntutan dari kurikulumnya seperti itu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau tuntutan dari kurikulumnya tidak seperti itu, kemudian kalian buat soal seperti itu, ya jadi terlalu mudah. Makanya nanti harus dilihat KD-nya, ya kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya di sana itu ngapain, gitu, ya si kurikulum itu. Apakah dia hanya untuk mengetahui saja atau mengingat saja atau memahami saja gitu ya, ataukah dia menerapkan gitu. Nah kalau dia menerapkan berarti soal-soalnya itu bunyinya bukan yang seperti ini tapi yang menerapkan gitu. Ya. Nah contoh yang menerapkan itu ya misalnya coba dari rangkaian urutan ini silahkan disusun sehingga tindakan-tindakan ini atau langkah-langkah ini sesuai kalau kita ingin mengerjakan ini gitu. Gitu kan. Nah, itu kan sudah berbeda tingkatan. Ya, dia tentu lebih hati-hati gitu. Oke. Itu untuk soal tes pendahuluan. Wajib nih kalian bikin ke Google Form, ya kelompok itu. Kalau 4 orang, ya berarti 1 orang mungkin 2 soal, gitu ya. 1 orang lagi 2 soal, kemudian nanti 3, ya. Soalnya yang mau disampaikan itu, yang ada di dalam bahan kalian itu, jangan soal yang lain. Oke. Nah setelah itu baru kalian menayangkan presentasinya, ya gitu. Sambil cerita, ya menceritakannya ya persis ke orang yang belum tahu, ya dijelaskan pelan-pelan, gitu ya, kasih contoh. Nah kemudian jadi minggu depan itu kita mulainya dari nomor 4. Nah ini nih. Nah dari sini nih. Nomor sini bikin dulu tes pendahuluan, kemudian presentasi masing-masing siswa atau masing-masing mahasiswa maksud saya. Kemudian di ujungnya nanti ada soal tes penutup. Nah, kemudian di sini ada tulisannya soal pretest dan posttest harus serumpun. Ya, tidak boleh identik. Misalnya, ketika kalian menanyakan luas segitiga, berapakah
luas segitiga jika diketahui alasnya adalah sekian, tingginya adalah sekian. Gitu kan? Ya, betul, Ya. Pak. Oke, nah sekarang bagaimana membuat soal yang serumpun dengan itu? Ada yang bisa? Siapa yang bisa? Mungkin jadi luas persegi gitu, Pak. Yang serumpun boleh, tapi ada itu mungkin kejauhan. Ada yang bisa lebih dekat barang. Atau mungkin begini Pak, mencari apa ya, besar sudut pada Nah, kejauhan itu yang serumpun dengan luas segitiga. Kalau keliling gimana, Pak? Atau Boleh, tapi yang serumpun. ininya Pak, yang diketahuinya luas, yang dicarinya Iya, alas gitu. betul. Wih, so sweet banget. Siapa itu namanya? Siapa itu? Mahasiswanya siapa itu? Saya mau Jafar, tulis. Pak. Oh, Jafar. Saya tulis dulu ya. Hebat. Itu gue gitu. Kebanyakan yang diajarkannya menghitung luas. Pas Iya, ujian keluarnya mencari alas. ya udah langsung siswanya bingung kecuali yang pinter gitu kan. iya Pak. Iya. Gitu. benar. Habis itu langsung diledek sama gurunya. Apa kata gurunya? Kok kamu nggak bisa? Oh, kamu mah hafalnya cuman hafal Teori aja. Luas. Luas. hafal cangkem. Oh iya, cantik. Cantum. Apa cangkem itu? Iya Pak. Apa itu cangkem? Apa ya? Hafal ya. Hafal yang di Ini nih cangkem nih, Mulut, cangkem nih, mulut. Mulut. Ya. Mulut tapi kasar. Ya cangkemmu gitu. Cuman hafal di mulut, ya memang di mulut lah pertama dihafalkan gitu. Iya. Jadi kalau begitu gurunya kurang ngajarin mulut gitu. Jadi gurunya kurang cangkem gitu. Cangkem gurunya cuma 1, ujiannya 3 cangkemnya gitu. Ya nggak bisa gitu. Ngerti nggak maksud saya? ngerti Pak. Iya. Ya. Jadi ya biar kalian juga merasakan gitu sebagai apa namanya? Sebagai seorang guru gitu ya. Jadi kalau ke siswa itu ngasihnya itu kayak bener-bener ngasih gitu dan diajak diskusi. Ya kayak saya kayak gini gitu. Kenapa tadi yang bilang keliling saya nggak bilang serumpun? Ya memang nggak serumpun itu. Meskipun itu masih berada pada rumpun segitiga. Gitu. Ngerti kan ya? Tapi Ya. yang rumpun luas itu adalah ya luas, ya alas, ya tinggi. Itulah rumpunnya. Gitu. Ya. Gitu. Oke, ngerti ya? Mudah-mudahan. Syukur gitu. Kalau nggak ngerti ya mau gimana lagi. Oke, lanjut. Jadi cari nanti di internet cangkem adalah gitu ya. Nah, jadi kalau ada guru kamu mau hafal cangkem, ya ibu ngasih cangkemnya cuma 1 gitu. Ya. Ngasih cangkemnya yang banyak dong Bu. Iya dong, biar saya pinter cangkem nanti gitu. Oke. Nah, lanjut. Jadi ada pertanyaan nggak ini dari nomor 1 sampai nomor 8 ini? Silakan. Mau tanya Pak, Yuk. kalau Enggak. bentuk soalnya itu PG atau esai atau gimana Pak? PG aja lah, PG aja. Oh ya siap. PG aja. PG-nya tapi opsinya bisa macam-macam ya. Jadi opsinya jangan yang A, B, C, D, E aja gitu. Bisa juga milih manakah di antara ini yang kalian anggap benar gitu. Nah, dia milihnya itu bisa 3. Nah, itu baru benar gitu. Ngerti nggak? Iya Paham, dong. Bapak. Iya, Pak. Pak, Terus kalau dia milihnya 2 gimana? Ya salah. Gitu. Pak, kalau dia milihnya 2, kasih nilai dong, Pak. Enggak mau. Gitu. Gitu. Misalkan ada sekian pilar yang harus Anda kuasai kalau begini. Nah, pilarnya itu ada 3. Nah, dia memilihnya itu checklistnya cuma ada 2, berarti salah. Gitu.
Dia milihnya 4, salah juga gitu. Checklistnya kasih aja 5 kan lumayan kan. Atau 7 gitu kan. Atau mana tuh bener, asal benar semua. Ah, itu baru. Gitu. Nah, itu kalian belajar tuh. Ya. Jadi cara membuat soal. Oke, gitu ya. Jadi mudah-mudahan Siapa? ada pencerahan gitu. Oke, ini sudah. Ya Pak, Udah mungkin. Nah, sisanya itu adalah kalian ya, karena itu tadi target akhir kita di sini adalah apa namanya? Membuat karya ilmiah. Nah, jadi dari mulai sekarang kalian sudah harus memikirkan. Nah, kira-kira nanti apa artikel yang harus kalian selesaikan gitu. Dan kita akan coba nilai itu per 3 minggu. Ya. Hartos sudah Bapak dan Ibu. Iya Pak. Hartos, Pak. Ya, 3 minggu nanti kita nilai, gitu, kita lihat. Gitu. Ya, karena beda-beda orang, beda-beda cara menyelesaikannya, gitu kan. Nah, biasanya itu nggak bisa menyelesaikan itu gara-gara kenapa? Ada kendala mungkin Pak. Ya iya, pasti itu makanya kendalanya teh apa gitu. Gara-gara apa? Tidak mengerti atau Iya, mas itu gitu, Pak. masih baru, iya kan? Iya, Iya iya. Pak. Baru tahu, baru denger, baru lihat, baru punya keberanian untuk menulis. Selama ini kan cari kopi, tempel kan gitu, ya kayak perangko kan gitu. Dan itu wajar. Gitu. Maksudnya wajar tuh kenapa? Ya karena kita tidak membekali dia, iya kan? Iya. Kecuali kalau dia dibekali. Gitu. Oke, begitu kira-kira. Nah sekarang kita coba ya salah satu. Kalau ada nanti di antara kalian barangkali yang mau pendekatan kuantitatif, silahkan ya. Mau pendekatannya nanti yang kualitatif, silahkan. Gitu. Tapi rata-rata sih pasti lebih senang ke kuantitatif. Kenapa? Tahu nggak? Gitu. Datanya lebih ini Bapak. Datanya, ya. Lebih Bisa jelas dihitung. untuk pengolahan datanya. Iya, pertama karena nggak tahu kualitatif itu. Gitu yang benar. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Taunya cuma kuantitatif. Mungkin Gara-gara pemahaman yang Pak. kita belajarnya itu kebanyakan kuantitatif. Ada kualitas. Betul. Syukurin. Ya itu, ya. Itu jawaban yang benar. Jadi ya wajar kalau pada akhirnya lebih banyak memilih kuantitatif. Gitu. Ya, itu sebenarnya, ya. Jawabannya itu gitu. Bukan gara-gara apa namanya? Wah, kayaknya lebih gampang, bukan. Gitu. Terus ada lagi yang milih metode apa katanya? Campuran. Gitu. Metode apa itu namanya campuran? Ada yang pernah tahu nggak namanya? Belum Bapak. Belum. Kalau yang berdasarkan perhitungan itu kan kuantitatif, ya. Kalau yang berdasarkan asesmen, yang berdasarkan pengamatan, yang berdasarkan wawancara, yang berdasarkan observasi, itu lebih cenderung kualitatif. Nah, yang gabungan keduanya itu, nah itu yang disebut dengan Oh, campuran. metode campuran. Ah, gitu. Nah, kira-kira apa syaratnya dikatakan metode campuran? Ada yang bisa tahu nggak? Ada yang bisa? Nah, ini ngobrol-ngobrol dulu. Silakan. Ada yang bisa? Kenapa dia layak disebut metode campuran? Mencakup semuanya. Mungkin karena memang perlu perhitungan dan observasi juga mungkin Pak, jadi kompleks gitu.
Oke. barangkali. Ya, ya, betul ya. Jadi ibaratnya nih ya, tolong tolong diingat-ingat ini sebaik-baiknya ya. Tahu kopi kan? Tahu. Tahu, Pak. Tahu Bapak. Tahu, Pak. Tahu ya kopi itu ya. Iya. Apa itu kopi? Anggap saja itu sebagai kuantitatif. Oke? Halo? Iya. Pak. Iya, Pak. Iya, Oke. Bapak. Pak, ya. Ya. Nah, sekarang tahu susu nggak? Tahu. Tahu Tahu, Pak. Bapak. Tahu. Tahu. Anggap sajalah itu sebagai metode kualitatif. Ya. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti. Nah, sekarang kayak gimana itu metode campuran? Kopi susu. Kopi susu. Kopi Kopi susu. susu. Jadi pencampuran Apa syaratnya kopi susu itu? Ada sesuatu. Ada Ada kopi keduanya, Pak. dan ada Kopi ada susunya. Ada kopinya, ada Ada susunya, gitu. Dari mana kita bisa lihat? Ini metode campuran. Dari mana kita bisa lihat bahwa itu kopi susu? Dari tampilannya atau komposisi dasarnya, Pak? Iya, dari tampilannya jadi dia tidak terlalu hitam, gitu kan? Iya. Lalu Juga putih. tidak terlalu putih. Ada kopinya, ada susunya, gitu. Jadi kalau kalian memilih penelitian yang mixed method, kira-kira harus jago apa itu? Jago dua-duanya, Pak. Keduanya mungkin. Betul sekali. Jago dua-duanya. Jangan bilang begini, saya mau pakai metode campuran. Pakai metode mix gitu. Kenapa? Karena saya nggak bisa kuantitatifnya. Oh, salah itu. Ngerti nggak? Nah, Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. jangan bilang juga saya pakai mix method. Kenapa? Karena saya nggak terlalu jago kualitatifnya, gitu. Ya, pokoknya yang namanya kopi susu harus apa? Harus pas, Pak. Harus jago keduanya. Jago keduanya. Jago keduanya. Kopi susu Oh, kopi susu. Es manis, Pak. harus terlihat apanya? Kopi, iya, kopinya terlihat. kopinya dan Unsur- susunya. Susunya gitu, Unsur Pak. kopinya, unsur kopinya dan unsur susunya. Unsur kopi itu yang bisa dilihat, yang bisa dirasa apanya? Warnanya hitam, gitu kan? Rasanya pahit, Rasanya agak pahit. gitu. Nggak mungkin rasanya asam, iya kan? Iya. Oke. Ya. Nah, sedangkan unsur susu harus terlihat ada putihnya, gitu kan? Ya. Dan harus ada terlihat Rasanya. manisnya. Manis. Oke, ngerti ya maksudnya? Iya. Ya, Ya. Ngerti, Pak. Nah, jadi kalau kalian nanti bikin penelitian, itu harus menetapkan itu. Ini penelitiannya jenisnya apa? Pendekatannya apa? Gitu. Saya pakai pendekatannya kuantitatif, Pak. Oke, berarti harus terlihat angka-angkanya. Harus terlihat angkanya. Kalau enggak gimana? Bukan kuantitatif itu kan. Harus terlihat statistiknya. Kenapa? Ya itu bujinya. Gitu. Ngerti tak? Mengerti, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau kualitatif, harus apanya yang terlihat? Bisa terlihat sih, Pak, kalau kualitas. Apanya? Harus ada ciri apanya kalau kualitatif itu? Harus terlihat unsur-unsur apa tadi? Unsur pengamatannya, unsur wawancaranya, ya, unsur observasinya, harus ada nanti kata-katanya, harus ada nanti narasi-narasinya gitu. Ya, ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh biar kalian tahu nih, coba. Coba silahkan kalian nilai Agita, kemampuan Agita, ya, kemampuan Agita secara kuantitatif. Nah, contoh, Agita ada nggak Agita? Tuh, udah tidur dia. Halo. Ada, Pak. Oke, coba nilai
nilailah kemampuan Agita dalam hal apa saja lah ya, mungkin dalam hal organisasi misalnya, dengan pendekatan kuantitatif. Gimana kira-kira? Kira-kira. Atau jangan kemampuan Agita deh, kemampuan Tinky Winky lah misalkan. Tahu Tinky Winky nggak kalian? Tahu Bapak. Oh, tahu ya. Pak. Oh, oke. Siapa teman-temannya itu? Dipsi. Ada Dipsi, ya Dipsi, Lapo. ya ada Pak Lala, ada Po gitu ya. Oke. Coba jelaskan. Coba jelaskan secara kuantitatif. Nah, kemampuan jogetnya si Tinky Winky. Gimana? Kalau kuantitatif harus muncul apanya? Angka. Angka. Oke, jadi gimana angkanya? Kemampuan jogetnya Tinky Winky itu sekitar 80 dari nilai 100. Oke, iya, udah selesai itu. Kalaupun mau dijelaskan, dari rata-rata orang yang joget dengan skala 0 sampai 100, Tinky Winky menempati angka 80. Wah, gitu. Ya. Sedangkan yang paling besar, yang paling bagus jogetnya itu dipegang oleh Dipsi. Nah, ya, di Dipsi, meskipun terlihat angkanya agak sedikit berbeda dengan yang lain, tapi memang jogetnya Dipsi ini sangat tinggi nilainya. Itu kira-kira kalau penjelasannya tentang joget, nilai joget secara apa tadi? Kuantitatif. Oke. Sekarang coba secara kualitatif. Siapa yang bisa? Jago kalau ada yang bisa. Ayo, siapa yang bisa? Itu Pak, Tinky Winky memiliki motif berwarna ungu. Joget, iya mah. Oh, Tinky Winky memiliki kemampuan jogetnya itu Nggak ada. nggak tahu. Nggak muncul. Gimana? Ada, ya harus apa tadi cirinya tadi kalau kualitatif itu? Deskripsi Harus mendeskripsikan, harus ada unsur narasinya, harus ada unsur apanya? Halo? Observasi, pengamatan. Observasinya, pengamatannya, harus ada unsur apa? Wawancara, Pak. Wawancara, ya silakan. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Silakan. Harus ada unsur itu loh. Enggak, kalau unsur itu tidak ada, berarti bukan kualitatif. Gitu. Yo. Ayo dong. Saya mau coba-coba, Pak. Iya, oke, silakan. Yo. Misalnya mungkin kalau dibentuk narasinya, ya, setelah dilakukan wawancara kepada ahli joget misalnya Pak, Dipsi sudah melakukan joget dengan aduhai gitu gimana itu. Oke. Terus? Ya. Namun ada sedikit kekurangan bla 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 bla, mungkin seperti itu Pak kalau gambaran saya gitu. Oke. Ya, boleh. Sudah kualitatif tapi kurang kental kualitatif. Oke, yang lain. Nggak apa-apa. Bapak mau nyoba? Yuk. Berdasarkan lanjut dari Pak, jadi misalkan hasil wawancara dengan salah satu ahli menari, Tinky Winky jika dianalisis memiliki tingkat keahlian menari yang cukup tinggi. Tinky Winky biasanya menari menggunakan kedua tangannya dan kedua kakinya. Menarinya itu ke depan, ke belakang, ke kiri, dan juga ke kanan. Dilakukannya berapa kali dalam sehari? Udah Bapak nggak tahu lagi. Oh. Sekali lagi, unsurnya tadi apa saja?
Cepet dong. Wawancara. Observasi, Ada wawancara. Wawancara. Terus pengamatan, pengamatan. Ya. Iya, observasi itu pengamatan. Terus ya, Deskripsi. mendeskripsikan. Naratif. Iya, oke. Deskripsikan. Ya, gimana? Kan barusan unsurnya belum sekaya itu kan? Iya, gimana? Siapa yang Iya, bisa? Pak. Iya dong. Siapa yang bisa? Ibu Ani mau coba, Bu Ani? Kenapa Pak? Maaf. Barangkali bisa mendeskripsikan secara kualitatif kemampuan jogetnya Tinky Winky. Saya mau nyoba. Oke, Tadi yang Dwi Fitria sih udah cukup ini Pak, mewakili yang kualitatif. Oke. Ya, baik. Ya, siapa tadi? Jafar ya? Makasih, Bu. Yuk. Jadi melanjutkan sama yang Dwi sama Ajin ya. Jadi Ya. setelah melakukan wawancara kepada ahli joget, jadi joget yang berkualitas itu minimalnya itu gerakannya itu 1 kali ke kiri, 2 kali ke kanan, 4 kali depan, 5 kali ke belakang, terus mengelakkan kepala 2 kali. Misalnya kayak gitu, Pak. Ya, oke. Terus? Nah, setelah melihat Tinky Winky joget, Tinky Winky melakukan 1 kali jogetnya itu ke kirinya itu 3 kali, ke kanannya itu 10 kali, ke belakangnya itu 7 kali, ke depannya itu 2 kali, dan memakan kepalanya itu 7 kali. Nah, dari situ Tinky Winky melebihi minimal bagusnya itu gerakan sebuah joget gitu, Pak. Iya. Terus? Mungkin segitu, Pak. Rame. Nah, kenapa nggak rame? Kita sedang mengamati siapa? Kita sedang. Tinky Winky. Kenapa nggak diajak ngomong si Tinky Winky-nya? Iya, Mas. Oh iya dong. Gitu. Terus kalau dilanjutkan gimana? Berarti juga berdasarkan observasi yang dilakukan dan wawancara terhadap kepada orang terkait mungkin ya Pak. Iya, iya. Memang kalau di kualitatif itu orangnya itu disebut, ya. Cuman namanya disembunyikan, misalkan jadi responden 1 gitu kan. Terus? Ya, terus setelah dilakukan observasi dan wawancara kepada responden 1 atau kepada pihak terkait, dia melakukan jogetnya 1 minggu 2 kali atau berapa minggu sekali dan mengalami mungkin kayak gitu Pak. Oke. Nah sekarang dari saya ya. Oke. Hasil pengamatan kualitas joget ya atau kualitas tari ya terhadap Tinky Winky ini kami lakukan itu pada tanggal sekian jam sekian. Kami melakukan pengamatan dengan terlebih dahulu membuat instrumen-instrumen. Ada beberapa poin-poin yang akan kami amati gitu. Yang pertama adalah gerakannya, yang kemudian keceriaannya, gitu. Yang ketiga itu adalah kesesuaian antara gerak dengan musik, dan di bagian akhir kami juga melakukan wawancara atau sekedar diskusi dengan Tinky Winky. Hasil pengamatan dari poin yang pertama, yaitu dengan jumlah gerakan, ternyata Tinky ini melakukan gerakannya itu bisa sampai 15 sampai 20 kali. Gitu. 20 kali ini terdiri dari gerak ke kiri, gerak ke kanan, gitu. Gitu. Pada bagian lain juga terkadang Tinky Winky bisa bergerak sampai 40 kali, gitu. Gitu. Dari sini kalau melihat kecukupan dari tingkat gerakan,
ini gerakan yang dilakukan oleh Tingki ini memang melebihi ya rata-rata daripada seorang penari. Apalagi kalau dikaitkan dalam hitungan detik. Kemudian aspek yang kedua, keceriaan. Pada saat menari, gitu. Pada saat menari, wajahnya itu, wajah Tinky Winky itu terlihat begitu sangat bersahabat gitu. Jadi matanya itu melotot, kadang-kadang terus alisnya kadang-kadang diturunkan, kadang-kadang meskipun dia tidak ingin tersenyum, tapi dia tampilkan gitu gerakan bibirnya itu yang seperti huruf U gitu. Jadi sambil dia bergerak ke kiri ke kanan, sehingga kita yang menonton itu seperti diajak menari gitu oleh Tinky Winky gitu. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor apa tadi saya lupa lagi. Saya lupa. Oke, iya. Nah, gerakan-gerakan yang ditampilkan oleh Tinky Winky itu kalau dalam peribahasa Sunda itu disebutnya itu nyigelan. Apa itu nyigelan? Nyigelan itu adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan gerakan dengan irama musik. Ya, di dalam budaya Sunda, ketika seorang penabuh gendang menggendakkan plak 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 gitu ya, maka otomatis si penari juga harus mengikuti irama itu tak 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 dengan membuat mungkin gerakannya sedikit lebih terkesan patah-patah, tak 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 gitu. Hanya untuk mengkonfirmasi bahwa gerakan yang dilakukan itu betul-betul sangat sesuai. Itu kira-kira pengamatan kami dengan Tinky Winky. Dan di bawah ini adalah sebuah petikan wawancara kami terhadap Tinky Winky. Gitu. Ketika saya bertanya, gimana sih Tinky Winky tingkat kepuasan Anda? Dia mengatakan seperti ini. Ya, saya terus terang saja sangat suka menari dan kadang-kadang meskipun tidak dalam suasana atau musik, ya saya mencoba aja berlatih. Gitu. Nah itulah kira-kira saudara-saudara deskripsi kami tentang bagaimana gaya menari Tinky Winky. Oke, panjang ceritanya? Halo? Iya Pak. Iya Bapak. Ya, panjang Iya Pak. Pak, panjang. Mantap Pak. Jadi apa bedanya? Sangat berbeda nggak dengan kuantitatif tadi? Berbeda Bapak. Berbeda sekali. Beda. Iya Pak. Sangat berbeda. Lebih bernarasi. Iya. Gitu. Nah bedanya apa? Ya kuantitatif itu bisa dilakukan untuk banyak orang, gitu ya. Bisa dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau kualitatif agak sulit melakukannya. Kenapa? Ya kan kita nggak mungkin mewawancari orang dari Sabang sampai Merauke. Kan begitu ya? Betul nggak? Betul Iya Pak. Pak. Oke. Begitu kira-kira. Jadi Bapak dan Ibu, jadi nanti jangan salah pilih kuantitatif atau kualitatif. Pastikan bahwa kalian memang memiliki ilmu apa? Ilmu kopi susu ya. Ya dong. Jangan bilang kopi susu kalau cuman ada kopinya doang. Kopinya. Oh iya Pak. Ya, jangan bilang jago kuantitatif tapi nggak bisa memainkan metode-metode di kuantitatif. Gitu ya. Oke. Begitu kira-kira ya mudah-mudahan nanti ada pemikiran-pemikiran lain gitu ya dari kalian ya selama kita belajar ini gitu. Nah terus untuk praktikumnya nanti mungkin ditemani oleh Ibu. Gimana Bu Ani? Kira-kira Bu Ani ceritanya nih masih sanggup nemenin nggak kira-kira mereka? Cuman satu kelas aja kok. Kalau yang satu kelas sama saya. Iya Pak, sanggup. Boleh. Ya, jadi Bapak dan Ibu nanti untuk praktikum itu ditemani nanti oleh Ibu Ani ya. Nah, jadi nanti ditentukan jadwalnya, kemudian ya silakanlah nanti praktikum dengan sebaik-baiknya ya. Dibuat gaya praktikumnya kuantitatif kualitatif ya. Nah, ya dong. Jadi jangan cuma mengumpulkan tugas doang gitu ya. Gitu, tapi dibuat sehingga bermakna gitu, bernilai.
Oke ya, begitu. Dan sekarang sudah 11.32 ya. Ini introduction yang cukup panjang ya. Tapi saya yakin ada sesuatu yang kalian bisa ingat ya. Paling nggak kopi susu tadi ya. Itu. Iya, Ya, itu dapat dari guru saya itu. Guru saya itu Pak Jajang Kusnendar Siregar. Nah, ya. Gitu. Dia yang ngomong seperti itu. Ya. Jajang Kusnendar Siregar. Sepakat nggak kalian itu dengan Siregarnya itu? Sepakat, Pak. Sepakat. Baru denger, Pak. Baru dengar. Oh iya, Siregarnya itu sisa remaja Garut. Gitu. Waduh. Waduh. Ya kan dia sudah bukan remaja lagi kan, makanya sisa remaja Garut gitu. Kalau saya Siregarnya memang asli gitu ya. Gitu. Makanya saya suka Pak JK. Nah, JK Siregar. Ya boleh nanti kalian ngobrol-ngobrol sama Pak Jajang. Pak bener ya Bapak Siregar gitu. Kata siapa kamu? Gitu. Kata ada deh Pak. Gitu. Ya baik kok Bapak itu. Oke, gitu Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum kita akhiri, saya absen dulu barangkali ya. Ini mohon maaf nih, agak lama ceritanya. Nanti ini dibagi kok ya, tenang saja. Bikin aja nanti dulu grupnya, Pi. Halo Pi. Mana Arpi? Halo Bapak. Nanti dibikin grupnya, diundang saya dan Bu Ani ya. Siap Bapak. Oke. Thank you. Kemudian, ini tolong kameranya di-on kan ya pada saat dipanggil pesertanya ya. Iya Pak. Bapak. Kalau enggak, nanti dianggapnya alpa loh. Andika. Hadir, Ada Pak. Andika? Ada Pak. Yo, thank you. Kumaha Kak, kabarmu Kak? Baik Pak, Alhamdulillah. Ini ada kakak kelas kalian ya, jadi kebetulan beliau belum selesai. Sekarang sudah pengen buru-buru, pengen jadi sarjana. Ya harus rajin ya Kak, praktikumnya, terus teorinya. Jadi jangan sampai ada yang bolong ya, karena kalau ada yang bolong nilainya nanti NA, not available. Jadi nggak bisa dihitung nanti nilainya. Bukan di rata-rata loh, gitu ya. Jadi kalau Siap, ada Pak. unsur ini, gitu. Oke, Rohma, ada Rohma, boleh dimatikan lagi kameranya kalau ada. Rohma, oke. Kemudian Muhammad Yendra, Hadir Pak. mana dia? Oke, thank you. Rizky, ada Ki? Hadir Pak. Nggak ada. Mana? Dinyalakan kameranya? Hadir. Nah, minimal gitu. Udah mandi gitu kan. Udah ada kameranya lah minimal. Ya, tapi kan menampilkan kameranya kan cuma sebentar. Oke, thank you. Ya, takutnya yang lain. Muhammad Adi, yuk nuhun. Hadir Pak. Yuk, thank you. Kemudian Abdul Ghani. Hadir Pak. Kemudian Kemal ada ya. Mutiara, Hadir Pak. Oke, kemudian Putri Zuhrub. Hadir Pak. Oke, Musfani. Hadir Pak. Oke, kemudian Lisa Amri. Hadir Pak. Mubarokah. Iya. Hadir. Kemudian Seni Siti Inayah, Seni Siti. Belum ada ya? Sinyalnya kadang bermasalah, Pak. Di mana gitu? Di Ciamis ya rumahnya. Sen. Nggak ada dia. Oke lah, nanti kita lihat. Kemudian Nisa. Hadir Pak. Oke, kemudian Kiki. Hadir Pak. Mana Kiki teh? Oh Ini, itu. Pak. Ya. Kemudian Octavian Dwi. Octavian belum ada. Kemudian Wardah Azara.
Hadir, Pak. Oke. Kemudian Putri Salma Nur Hadir, Bapak. Mala. Mana kameranya? Kameranya Sebentar. lagi nggak bisa, Pak, tuh. Nah, ganti HP. Ganti HP, kalau nggak ini masih 0. Muhammad Reza. Hadir, Pak. Ganti ke HP nggak Bang? Pas sebentar. Iya, Pak. Kemudian Dwi Fitria.